97.000 anggota TNI dan Polri terlibat judi online. Menko Polhukam langsung merespon, menyiapkan pokja untuk menyelesaikan ini semuanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda bahwa sudah serius judi online menyebar ke semuanya sesudah Komdiki dikupas, sekarang TNI Polri? Apakah perlu diberi sanksi sebesar-besarnya terhadap mereka semuanya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Gila, 97.000 anggota TNI Polri diduga terlibat judi online. Ini sebuah praduga dari PPATK atau mungkin dari lembaga lainnya. Selanjutnya menjadi isu serius untuk melakukan pemberantasannya dan menyelamatkan orang-orang yang tidak paham terhadap judi online. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebetulnya yang terjadi apa sampai Menko Polhukam, tidak cukup Menham, tidak cukup level bawah, tapi Menko Polhukam tertarik untuk memberantas ini. Pertama kita baca di Tempo, 97.000 personel TNI dan Polri diduga terlibat kasus judi online. Ini kata Menko Polhukam Budi Gunawan. Serius, meskipun ya ini pertama kali Pak Budi Gunawan menjadi Menko, tapi langsung tancap gas. Kemudian yang kedua adalah di Kompas, Menko Polhukam siapkan 20 pokja atasi judi online di kalangan TNI Polri. Oh, percaya nggak? Yakin nggak? 20 pokja bisa menyelesaikan para judi online, baik yang tersamar ataupun yang tersurat. Kemudian juga di Kompas, PPATK 97.000 anggota TNI Polri ikut bermain judi online. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tempo dan kemudian kita tambahkan yang lain. 97.000 personel TNI dan Polri diduga terlibat judi online. Ini kata Menko Polhukam, Menko Polhukam bahasanya, bukan Polhukam, Menko Polhukam Budi Gunawan. Kominfo, Kemenko Polhukam telah menyiapkan 20 kelompok kerja untuk turut menangani kasus judi online, termasuk jika ditemukan ada anggota TNI atau Polri yang terlibat. Tanpa mana bulu, tapi berani enggak ini? Tempo.co Jakarta. Oh, itu tadi informasi awal. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan turut memberikan respon soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang menyebut ada 97.000 anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam transaksi judi online. Kemudian dibuatlah pokja untuk turut menangani kasus judi online, terutama jika ditemukan ada anggota TNI maupun Polri yang terlibat. Karena tidak banyak, karena Bapak Presiden sudah perintahkan semua instansi dan jajarannya enggak ada toleransi untuk kasus korupsi termasuk judi online, kata Budi di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Senin kemarin. Dia mengatakan Polri sebagai lembaga yang diharapkan menjadi leading sektor dalam penanganan judi online semestinya dapat dilakukan kerja tersebut dengan baik.
Budi Gunawan menyatakan akan membahas soal kemungkinan pengamanan penanganan judi online dengan cara membuka komunikasi dan bekerjasama dengan negara lain. Kita tahu kejahatan judul itu transaksinya cross border, lintas negara. Proses strategis kita harus bekerjasama dengan negara ini, negara lain maksudnya. Budi berharap dengan cara kerjasama dan berkomunikasi dengan negara lain, terutama dengan cara yang melegalkan judi online, dapat menemukan jalan keluar untuk memberantas judi online dengan tuntas. Ini malah dipelihara. Ini perlu perundingan, tidak hanya bilateral saja, tapi perlu terus, sehingga perlu waktu untuk itu, kata Budi Gunawan. Beberapa waktu belakang banyak kasus aparat kepolisian TNI yang terlibat judi online hingga menyebabkan tindakan kriminal yang bunuh diri. Salah satu kasus yang sempat menyita perhatian publik adalah polwan membakar suaminya akibat kecanduan judi online. Jadi suaminya dibakar. Kedatangan judi online yang melibatkan anggota TNI Polri menunjukkan bahwa masalah ini telah menyusup di institusi seharusnya menjaga keamanan dan kepentingan negara. Selain polwan membakar suami, masih ada sejumlah kasus lain yang menjerat TNI Polri akibat judi online. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran. Menurut analisis saya, pertama, bahwa judi online sudah merambah ke semua sektor kehidupan. Kemarin ketika ada 16 orang, sebagian besar adalah pegawai Komdikgi, itu problem yang serius. Kok sampai orang yang diberi amanah untuk mengelola pemberedelan atau pencabutan izin, gak tahunya malah di situ bermain. Di sisi yang lain, negara perang terhadap judi online, tetapi ini malah memainkan. Masa sih seorang menteri tidak tahu? Jadi ini sudah merambah ke semua pihak. Tidak cukup level orang-orang kesehatan, tapi semua kehidupan. Sehingga angka pastinya dari 97.000 itu TNI Polri yang diduga dalam bahasanya Menko Polhukam itu terlibat judi online, itu memang perlu diteliti, dicek secara serius supaya tidak berbalik arah. Misalkan ada gugatan pra peradilan atau ada gugatan yang lain selanjutnya. Kemudian bagaimana yang ketiga? Mungkin semua bertanya-tanya, loh kok Pak Budi Gunawan yang menyampaikan? Menko. Semua tahu bahwa Pak Budi Gunawan adalah prajurit Polri sebelumnya, sekarang mentaheng. Dan mempunyai misi untuk memberantas itu. Tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Sehingga terhadap judi online ini pemerintah harus serius oleh orang-orang di kanan kirinya di kementerian untuk memberantasnya. Karena kalau tidak, 97.000 personel TNI Polri yang biasanya dia adalah penegak hukum sebagian, kemudian bisa-bisa terlibat atau
cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan keadilan. 97.000 yang disampaikan Menko Polhukam itu tidak cukup hanya sebuah data, tapi semacam ultimatum mereka yang judi online atau baru memulai atau sudah melanjutkan. Kalau tidak, dalam bahasanya Pak Prabowo, sangat mudah untuk menghentikan seorang menteri. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Dalam bahasa berita di tempat lain itu, sesudah Menko Polhukam hukum sudah berdiri sendiri. Siapkan 20 juta pokja asal judi. Atasi judi online di kalangan TNI Polri, 20 pokja. Di satu sisi positif, tapi di sisi yang lain mempunyai pertanyaan. Ngeri. 20 pokja dalam bahasa yang diterima oleh Hanura yang diterima oleh Menko Polhukam berdasarkan nurani 97.000 akan ada tindak lanjutnya. Yang penting bagaimana kita semuanya melawan judi online dan negara terlibat di dalamnya, tidak hanya hangat-hangat tai ayam ketika mendengar sesuatu seakan-akan semua responsif. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita semuanya bahwa judi online harus diberantas di Indonesia sampai dia kapok, keluarganya kapok. Biasanya orang kalau sudah di kekuasaan itu mudah lupa. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.